Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya pada pertemuan kali ini masih dengan pembahasan yang sama yaitu berkaitan dengan sistem ekspresi pada manusia. Oke, pada kesempatan kali ini kita hanya akan mengkhususkan pada pembahasan mengenai proses pembentukan urin. Oke, proses pembentukan urin pada manusia. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk dari ginjal ya berkaitan dengan struktur maupun fungsinya, di mana eh, kita lihat ya pada gambar B di situ terlihat jelas ya bahwa ginjal itu terdiri atas beberapa bagian. Ini ada korteks renalis atau kulit ginjal, kemudian ada medula renalis ya, atau sumsum ginjal, kemudian yang terakhir adalah pervis renalis atau yang kita sebut sebagai rongga ginjal. Nah, pada bagian ginjal ini bisa kita temukan yang kita sebut sebagai nefron ginjal. Nah, jadi di nefron ginjal inilah sebenarnya tempat berlangsungnya proses pembentukan urin. Nah, silahkan kalian perhatikan pada gambar D, itulah gambaran eh, mengenai nefron ginjal ya. Kita perhatikan pada nefron ginjal ini terdiri atas kapsula Bowman, kemudian ada glomerulus, di mana kapsula Bowman dan glomerulus itu kita sebut sebagai badan Malpighi atau tubula Malpighi. Kemudian ada yang disebut sebagai lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini berperan sebagai penghubung antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Itulah gambaran mengenai nefron ginjal. Oke, beralih lagi kita ke pembahasan mengenai tahap-tahap dalam proses pembentukan urin. Jadi, proses pembentukan urin di dalam ginjal ini melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang terakhir adalah augmentasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni berkaitan dengan proses filtrasi. Proses filtrasi ini sendiri berlangsung pada bagian yang kita sebut sebagai glomerulus. Ya. Kemudian filtrasi atau proses penyaringan, yang namanya menyaring, maka yang bisa melalui glomerulus ini hanya zat-zat yang berukuran kecil, sementara zat-zat yang berukuran besar seperti protein maupun sel-sel darah merah ini tidak dapat melalui glomerulus. Nah, kemudian dari hasil proses filtrasi ini sendiri menghasilkan urin primer atau biasa juga kita sebut sebagai filtrat glomerulus ya. Jadi dari hasil filtrasi menghasilkan urin primer atau filtrat glomerulus, di mana hasilnya tadi akan dibawa menuju ke bagian tubulus contortus proximal. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu adalah reabsorpsi, di mana reabsorpsi ini tadi berlangsung pada bagian tubulus contortus proximal sampai dengan lengkung Henle. Jadi reabsorpsi ini sendiri ya terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat-zat apa saja? Contohnya bisa berupa air, kemudian ada garam, glukosa, asam amino maupun ion kalium ya diserap oleh tubuh. Oke, hasil dari proses reabsorpsi ini adalah urin sekunder atau bisa juga disebut sebagai filtrat tubulus yang selanjutnya akan dibawa menuju ke tubulus contortus distal. Kemudian, proses yang terakhir dari pembentukan urin itu adalah augmentasi atau penambahan zat-zat sisa. Nah, proses augmentasi ini sendiri berlangsung pada bagian tubulus contortus distal, di mana selain terjadi penambahan zat-zat sisa, juga terjadi proses penyerapan kelebihan air ya, yang dipengaruhi oleh hormon, biasa kita sebut sebagai hormon ADH atau antidiuretik hormon. Ya, ini tadi. Jadi kalau misalnya kelebihan air, ini kelebihan air ini tadi akan diserap sehingga urin yang kita keluarkan ini jauh lebih pekat. Nah, kemudian urin yang kita keluarkan ya ini mengandung beragam zat ya seperti adanya
air, kemudian garam, ada urea dan juga urobilin. Nah, urobilin ini sendirilah yang memberikan warna kekuning-kuningan pada urin. Sebenarnya tidak hanya pada urin, melainkan pada feses pun sama. Ini juga ada urobilin sehingga warnanya kekuning-kuningan. Kemudian kenapa eh, aroma dari urin ini begitu menyengat? Nah, karena mengandung urea sehingga aromanya begitu menyengat. Kemudian hasil dari proses augmentasi ini disebut sebagai urin sesungguhnya. Jadi tiga tahap dari proses pembentukan urin itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ini untuk memudahkan kita mengingat tadi ya. Jadi ada glomerulus, terjadi proses filtrasi sehingga membentuk urin primer. Kemudian dilanjutkan ke tubulus contortus proximal, jadi proses reabsorpsi yang membentuk urin sekunder. Kemudian ada tubulus contortus distal yang merupakan tempat berlangsungnya proses augmentasi sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Nah, dari distal ini dibawa menuju ke tubulus collectivus atau saluran pengumpul, kemudian diteruskan ke rongga ginjal atau pelvis renalis, kemudian dibawa menuju ke ureter dan ditampung di kandung kemih. Nah, jika volume urinnya sudah banyak, maka kandung kemih ini akan berkontraksi sehingga timbullah rasa ingin buang air kecil. Sehingga urin ini akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi ini adalah kata kunci untuk mudah kita mengingatnya. Bilingue rada protes aut distrum. Fil itu adalah proses filtrasi yang berlangsung di glomerulus. Ya. Ra reabsorpsi. Pro itu adalah proximal. Augmentasi berlangsung pada bagian distal. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.